Selamat pagi jemaat yang terkasih. Sebelum bersama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pagi ini. Kembali kami boleh bersekutu, beribadah bersama di keluarga dan di rumah kami masing-masing. Kami akan merenungkan firman-Mu. Berkati kami, urapi baik hamba-Mu yang akan menyampaikan dan mewartakan firman-Mu. Demikian juga kami semua yang akan mendengar dan merenungkannya. Berfirmanlah, kami siap mendengar dan melaksanakan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Injil Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Saya akan membacakan ayat 29 dan 28 yang demikian. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yang berbahagia tentu kita yang senantiasa melaksanakan firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, judul khotbah pagi ini, percayalah, jangan ragu. Situasi dalam bacaan kita pagi ini saat itu begitu mencekam bagi murid-murid Yesus. Guru mereka yang telah mati secara mengenaskan, dan kemudian beredar kabar bahwa ternyata tubuh Yesus yang mati itu diambil orang. Bisa dilihat pada alat paralelnya Matius 28 ayat 11 sampai 15. Mungkin saat itu murid merasa dalam bahaya dan mereka mengadakan pertemuan di ruang yang tertutup dengan rasa yang takut amat sangat. Ketika mereka bersekutu, berkumpul di ruangan itu, secara tiba-tiba Yesus masuk dalam ruangan yang terkunci. Ia mengucapkan salam. Salam damai sejahtera. Setelah itu ia memperlihatkan tangan bekas paku dan lambungnya bekas tombak. Dan betapa gembiranya para murid karena menyadari bahwa ternyata benar guru mereka bangkit dan ada di tengah-tengah mereka saat itu. Akhirnya mereka selain Thomas yang saat itu tidak hadir, percaya dan mereka mengalami kuasa kebangkitan Yesus. Rasa damai sejahtera, sukacita yang melenyapkan segala kekecewaan, keraguan dan ketakutannya sebelum itu. Yesus juga berbicara tentang misi yang harus diemban oleh para murid. Dan Yesus pun menerima misi itu dari Bapa. Ayat 21. Tuhan juga memberikan Roh Kudus agar para murid juga dapat melaksanakan misinya itu, sehingga banyak orang yang percaya yang mendapat pengampunan dosa dan hidup kekal. Hal yang sama di kemudian hari dilakukan juga akhirnya kepada Thomas yang semula menolak kesaksian rekannya bahwa Yesus sudah bangkit, dan ia menghendaki bukti yang dapat ia lihat dengan mata kepala sendiri. Terhadap Thomas secara pribadi, Yesus datang menampakkan diri, memenuhi harapannya sehingga ia tidak lagi sanggup membantah kebangkitannya. Dan hasilnya Thomas akhirnya percaya. Dengan percaya, dia tidak mau dan malu untuk memasukkan jari di bekas paku dan lambung, tapi dia mengakui, "Ya Tuhanku dan Allahku." Itulah pengakuan yang ditulis oleh Alkitab, salah satu menyaksikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah.
Saudara yang terkasih dalam Tuhan, banyak orang seperti Thomas yang percaya karena telah melihat mukjizat. Tetapi pagi ini Yesus menekankan, Ia lebih berkenan bila orang percaya kepadanya meski tanpa melihat tanda-tanda ajaib. Ayat 29b dikatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Dan semua bukti kebangkitannya tercatat di dalam kitab suci. Ayat 30. Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Memang untuk itulah Injil Yohanes ditulis, yaitu supaya kita menjadi percaya bahwa Yesuslah Mesias. Dan Yesus memang benar-benar ada di dalam sejarah, karena memang Dia adalah Allah yang turun ke dunia menjadi manusia dan disalib untuk kita, orang berdosa. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam cerita kebangkitan ini kita memasuki saat ini Minggu Paskah yang kedua. Yang perlu kita perhatikan dari perenungan bacaan kita pagi ini adalah yang pertama. Sebagai orang percaya, alami kuasa kebangkitannya seperti yang dialami oleh para murid dan juga Thomas. Damai sejahtera yang dari Tuhan memberi hidup, melenyapkan segala kekecewaan, keraguan, dan ketakutan orang percaya. Yang kedua, setelah kita mengalami damai sejahtera itu, selanjutnya mari wujudkan damai sejahtera itu juga kepada sesama kita melalui perbuatan nyata sehari-hari. Dan itulah memang misi yang diberikan kita kepada Tuhan. Misi yang diberikan kita dari Tuhan sebagai murid-muridnya. Demikian firman Tuhan. Selamat Paskah. Kiranya semangat kebangkitan senantiasa ada pada hidup kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, mampukan kami untuk menjalankan misi yang dari Tuhan, untuk mewujudkan damai sejahtera di bumi bersama Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Salam damai, Tuhan memberkati.